Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Nurwinati SPDI, peserta PPG dalam jabatan 2022 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempersembahkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Mudah-mudahan teman kita yang sakit segera sehat dan bisa berkumpul bersama belajar di kelas 6 kembali. Ya. Coba sekarang kalian siapkan buku kalian sama rapikan tempat duduknya. Posisi duduknya yang rapi. Ya. Pelajaran kita di bab selanjutnya yaitu tentang akidah alam 6 kode dan qadar. Nah, di bab sebelumnya kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husnanya belajar tentang apa? Semuanya bagikan aja yang dua. Buka halaman 32. Silakan amati dan baca terlebih dahulu.
ketetapan kehendak. Sedangkan menurut istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Nah, sekarang qadar. Qadar menurut bahasa adalah ukuran kekuasaan dan kehendak. Ya. Sedangkan menurut istilah qadar itu adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Jadi secara sederhananya bahwa pengertian qada itu secara bahasanya adalah ketetapan dan kehendak Allah. Secara istilahnya qada itu adalah apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali. Nah, sekarang kalau qadar secara bahasa adalah ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara bahasa adalah apa? Ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini perbedaan qada dan qadar. Selain kalian mampu mengetahui pengertiannya, kalian juga harus mampu mengetahui perbedaannya, mengenai perbedaannya. Nah, kalau qada tadi adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Kalau qadar ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ya, bisa membedakan? Nah, coba qada itu apa? Sejak zaman azali. Kalau qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Buatlah pertanyaan mengenai pembelajaran kita kali ini tentang qada dan qadar. Buatlah per kelompok masing-masing satu pertanyaan, nanti ajukan pertanyaan tersebut kepada kelompok yang lain. Akan diskusi dengan temannya? Sudah. Sekarang kelompok satu dulu atau kelompok mana dulu yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Apa pengertian qada dan qadar? Ya, apa katanya pengertian dari qada dan qadar? Kelompok mana yang mau menjawab? Ya. Qada adalah ketentuan Allah pada makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi. Ya, betul nggak itu pengertiannya? Betul. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, kelompok 2. Silakan, apa pertanyaannya? Apa itu pengertian? Kelas. Apa itu perbedaan qada dan qadar? Apa itu perbedaan qada dan qadar? Siapa yang mau menjawab, kelompok mana? Boleh, kelompok 3. Qada adalah takdir yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah yang sudah terjadi. Iya, qada adalah takdir yang belum terjadi, qadar adalah takdir yang sudah terjadi. Iya. Nah, terima kasih kalian sudah menjawab dan membuat pertanyaan. Ya. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan lagi dengan teman kalian, diskusikan materi yang kalian pelajari hari ini, yaitu tentang pengertian qada dan qadar, dijelaskan lagi. Lalu perbedaannya apa? Lalu qada dan qadar itu sering disebut dengan apa? Ya, sering disebut dengan apa dan pembagiannya apa? Ya, tuh. Lalu kalian diskusikan lagi contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh qada dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Contoh qadar dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Silakan berdiskusi.
Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qada adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya, sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Perbedaan qada dan qadar adalah qada adalah takdir yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah takdir yang sudah terjadi. Qada dan qadar juga sering disebut takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Takdir mubrom